Jadi sekarang baterai ada posisi berapa? Oke, sekarang mobil gua baterainya ada di posisi di 78%. Terus gua sekarang pengen coba untuk ngecharge mobilnya. Yuk. 2 tahun lalu Aditya Mahaputra memutuskan beralih ke kendaraan listrik. Mobil berjenis Sport Utility Vehicle atau SUV ini ia beli dengan harga sekitar 800 juta rupiah. Jadi ini dapat dari bawahannya Hyundai, emang untuk home charging lah gitu. Ini gampang banget, tinggal kita colokin ke sini. Jika dibandingkan dengan rata-rata SUV sejenis berbahan bakar fosil, harga mobil Aditya ini bisa lebih tinggi hingga 2 kali lipatnya. Meski membeli dengan harga yang lebih mahal, namun kendaraan ini dilengkapi dengan fitur berteknologi serba digital. Kalau misalnya drive mode ini, dia ada pilihannya. Misalnya ini yang eco, jadi eco dia bisa lebih rendah. Kalau ini normal, kalau ini yang ini sport. Jadi tarikannya lebih kenceng, Mas. Merah, dia warna merah. Jadi dia lebih gitu, lebih smooth gitu, lebih enak banget. Selain itu, Aditya mampu memangkas biaya operasional hingga 80% untuk mobilitas sehari-hari. Angka itu dihitung dari pembelian token listrik sebesar Rp500.000 per bulan. Kalau gue boleh compare aja ya, misalnya kalau di mobil gue yang lama dengan mobil listrik yang gue pakai, mungkin kayak dengan bahan bahan bakar yang sama, mungkin kayak kalau mobil gue yang lama tuh sebulan itu bisa kayak 2 juta sampai 2 jutaan lah ya, mungkin ya 2 juta 3 juta lah, 2 juta lah mungkin. Kalau ini tuh gue cuma 500.000. Agar kendaraan listriknya bisa melaju, dibutuhkan teknologi penyimpanan energi listrik yang biasa disebut baterai. Di dalamnya terkandung berbagai material, di antaranya adalah nikel. Dengan tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, maka mobil listrik dipercaya sebagai kendaraan ramah lingkungan. Sebab tidak menghasilkan emisi gas buang yang menyumbang percepatan krisis iklim. Narasi itulah yang kemudian membuat pemerintah memberikan kemudahan bagi pemilik kendaraan listrik di Indonesia. Dukungan dari pemerintah juga menurut gue bareng gitu, masif banget gitu. Kayak ada subsidi-subsidi, kemudian juga kayak dibebaskan ganjil genap, pajaknya murah sekali dan lain sebagainya. Terus itu yang akhirnya mendorong gue untuk semakin yakin bahwa oh ya deh, kayaknya ini udah waktunya gue perlu pakai mobil listrik gitu. Kalau di compare sama mobil yang cc-nya setara dengan mobil gue yang ini, gue denger tuh harusnya di atas mungkin 8 sampai 10 jutaan gitu ya. Sementara gue bayar ini pajaknya cuma 1,3. Jauh banget, jauh banget. Kemudahan Aditya dengan mobil listriknya hanyalah satu contoh dari pengguna kendaraan serupa lainnya di Indonesia. Kemudahan juga diberikan pemerintah bagi seluruh tipe dan pabrikan kendaraan listrik yang beroperasi. Di balik kemudahan itu, ada narasi yang disampaikan pemerintah. Salah satunya adalah dengan penggunaan kendaraan listrik guna mempercepat laju transisi energi. Kita ingin segera melakukan transisi besar-besaran dari mobil yang menggunakan bahan bakar fosil ke mobil listrik yang ramah lingkungan. Namun, di balik kemudahan pengguna mobil listrik, ada cerita berbeda dari warga yang hidup di atas tanah mengandung nikel.
cerita yang selama ini tidak pernah dinarasikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Nama saya Anwar, Desa Sukarela Jaya. Kegiatan sehari-harinya saya berkebun, biasa juga di laut. Waktu musim jambu begini kita naik menyemprot, 1 minggu 1 kali. Anwar adalah masyarakat Wawoni yang mengandalkan hidup dari hasil alam. Di antaranya adalah cengkeh dan jambu mete. Namun produktivitas tanaman miliknya menurun sejak tahun 2019. Ketika PT Gema Kreasi Perdana, sebuah perusahaan tambang nikel yang memiliki izin pinjam penggunaan kawasan hutan atau IPPKH seluas sekitar 700 hektar beroperasi di Wawoni. Ini tapi kalau kayak gini masih bisa berbuah nggak, Pak? Ya kalau begini tidak bisa berbuah lagi. Ada berapa banyak tanaman yang kena ini, Pak? Ya di sini Di kebun Bapak ini? cengkeh, jambu mente, ada macam di sini. Ya. Kalau panen berarti gimana hasilnya sekarang? Kalau sekarang ini kurang. Kalau tahun lalu cuma 300 kilo. Ya. Sebelumnya ini ada tambang, kita dapat sampai 4 ton. Yang mana jalur hollingnya, Pak? Yang ini, Pak. Tanaman di lahan seluas 2 hektar miliknya terdampak. Lokasinya bersebelahan dengan jalur angkut alat berat tambang atau jalur hauling PT GKP. Jika dikonversi menjadi rupiah, penurunan hasil panen jambu mete sebanyak 3,7 ton itu setara dengan 55 juta rupiah. Jumlah itu dihitung dari rata-rata nilai jual komoditas sebesar Rp15.000 per kilogram. Kalau posisi lingkungan ya sebenarnya buruk. Ya, kenapa saya katakan buruk? Sekarang ini saja bunga-bunga jambu itu sudah dengan debu. Ya sekarang ini. Malahan kalau kita menyemprot, malah tidak tembus daunnya. Buah jambu juga kurang bagus tahun lalu. Ya tinggal hanya tahun ini juga entah kita tidak tahu, entah jadi entah tidak kita tidak tahu juga. Tak hanya Anwar, warga lain juga kehilangan pendapatan akibat penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan. Pas saya tidak tahu waktu kejadian itu jam 10 malam baru ada telepon dari Kendari bahwa kebunnya Lamir sudah tergusur sekitar jam 4 tadi. Sore itu kejadian, waktu itu saya dengar itu panggil teman-teman, ada 16 orang atau 17 orang itu kita naik jam 12 malam itu. Setengah 2 sudah sampai di kebun itu. Nah, sampai di situ
kita tidak tidur sampai menunggu sampai pagi. Memang sampai di situ memang sudah tergusur di punya yang 43 itu. Penyerobotan tanah tak hanya dialami oleh Lamiri. Tujuh 17 pohon, saya punya ipar 36 pohon. Sementara satu pohon 30 kilo, dia kena satu pohon. Sementara umurnya cengkeh 23 tahun. Nah, sekarang kan 1 kilo 132.000. Jika dikonversi dengan perkiraan satu pohon menghasilkan 30 kg cengkeh dan harga jual 132.000 per kilogram, maka Lamiri mengalami kerugian antara 170 juta dan Widiati sekitar 60 juta rupiah. Ancaman kerugian ekonomi seperti ini juga menghantui 34.000 jiwa masyarakat Pulau Wawoni yang bergantung pada hasil alam. Cerita yang sama juga dialami petani di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dua 25 tahun sudah Mahmud Ali membuka kebun untuk menghidupi keluarganya. Mahmud menanam pala sebagai tanaman utama di kebun miliknya. Bahkan 2 dari 4 anaknya meraih gelar sarjana bermodal hasil tanaman pala. Saya kawin di sini, kawin di tahun 96, saya bongkar kebun ini. Dari awal ke sini sampai tujuan ini kan buat hidup saya. Namun belakangan, aktivitas industri nikel di kawasan Indonesia Wedabay Industrial Park atau IWIP mengubah hidupnya. Sebuah kawasan pengolahan hasil tambang nikel yang biasa disebut smelter berlokasi tak jauh dari kebun. Seiring aktivitas pertambangan, sejumlah pohon pala di kebunnya membusuk secara tiba-tiba. Kenapa dia mati awalnya tuh? Hah? Itu daunnya ini, daun batang. Itu batang. Hancur batang ini. Bukan hancur batangnya sampai batangnya saja, tapi ini. Bagaimana dia termati? Karena debu itu, debu asap. Itu. Di tengah kerusakan tanaman miliknya, Mahmud sempat ditawari untuk menjual tanahnya kepada perusahaan. Namun, ia menolak. Kalau Bapak mau, 7M. Tunggu ambil semua. Dan tanya dia sertifikat, saya bilang tanah ini, dia 2,5 hektar. Begitu. Jadi kalau mau bayar, nanti saya tanya di siapa anak dulu. Di atas. Nah, kebetulan waktu itu saya tanya pada dia masih kuliah. Saya tanya pada dia kan dia bilang, Papa jangan jual. Lahan itu jangan jual. Itu kalau Papa jual itu Papa menyasar sekali. Nah, paksa saya terjual. Pihak yang akan membeli tanah milik Pak Mahmud adalah PT First Pacific Mining. Rencana pembelian ini diduga terkait dengan aktivitas pembukaan lahan tambang di kawasan Sagea. Hal itu seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong program industrialisasi nikel nasional. Tapi yang cilakannya, situasi di lapangannya kan justru berkebalikan begitu. Jadi warga yang menanggung seluruh deritanya, kemudian lingkungan kita juga rusak begitu. Dan saya kira demam nikel ini kemudian menjadi tiba waktunya kemudian akan selesai begitu ya, seiring dengan habisnya bahan baku nikel itu sendiri. Saat ini, deposit nikel dunia diperkirakan mencapai 72 juta ton. Indonesia memiliki kandungan nikel lebih dari 50%-nya, disusul Australia dan Rusia sebagai 3 negara pemilik cadangan nikel terbesar dunia.
Cadangan nikel sebanyak itu yang kemudian coba dimaksimalisasi oleh rezim Joko Widodo. Kita kan ingin membangun ekosistem besar, end to end, dari hulu sampai hilir, untuk mobil listrik, mulai dari penambangan nikel, kemudian smelternya, refinery-nya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekursornya, kemudian masuk ke lithium baterai, EV baterainya, baterai listriknya, kemudian mobilnya. Yang punya nikel itu tidak hanya Indonesia, gitu ya, tapi negara-negara lain juga punya nikel. Hanya model pengelolaannya yang tidak serakus Indonesia, tidak serakah dengan elit politik yang ada di Indonesia yang dengan mudah memberikan izin-izin kepada para pelaku industri. Pada akhirnya kemudahan yang diberikan pemerintah membuka jalan bagi pertambangan nikel untuk masuk hingga ke wilayah timur Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, hingga akhir tahun 2023 lebih dari 300 izin usaha diberikan. Dengan luas wilayah area konsesi mencapai 3,95 juta hektar atau setara dengan hampir 60 kali lipat luas kota Jakarta. Jadi ini kita ngelola negara ini rada ugal-ugalan gitu. Jadi itu gimmick saja, itu alasan saja untuk memberikan berbagai fasilitas kepada pabrik pengolahan nikel atau smelter yang sebagian besar berasal dari negeri Tiongkok. Selain pertambangan, Jokowi juga mendorong hilirisasi industri nikel. Pembangunan smelter dilakukan guna mengolah biji nikel menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah, termasuk untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Namun, ada harga yang harus dibayar mahal oleh warga dari ambisi hilirisasi nikel, yaitu mereka yang hidup di sekitar kawasan smelter dengan segala dampak lingkungan yang terjadi. Ini adalah kawasan wisata Boki Maruru yang berlokasi di Desa Sagea dan Desa Kia, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah. Tentunya Sungai Sagea ini memberikan dampak positif yang cukup signifikan di kalangan masyarakat. Mufti Ahmad berinisiatif bersama warga lainnya untuk mengelola kawasan ini. Aktivitas wisata di desa ini ikut merangsang pertumbuhan ekonomi warga. Dalam hitungan hari ada pendapatan. Nah, kadang dia bervariasi pendapatan ini. Dia tidak sama dalam sehari. Nah, tapi kalau hari-hari weekend seperti hari Minggu, nah itu pengunjungnya itu membludak. Bahkan hitungannya itu bisa capai di angka 1.000. Husda Abjan salah satunya, yang sudah hampir 2 tahun belakangan membuka warung di area ini. Kalau ramai sekitar 2 juta lebih. Kalau sepi ya 1 juta juga masih. Mayoritas pengunjung adalah mereka yang bekerja di industri tambang nikel dan pengolahannya. Namun di balik ramainya pengunjung, ada ancaman di baliknya. Mengeruhnya air di kawasan Sungai Sagea diduga berasal dari perusahaan tambang yang berada di kawasan hulu. Nah, jadi kalau kita mau tarik secara sejarah, bahwa Sungai Sagea ini ketika keruh, itu mungkin cuaca hujan. Tapi saat ini kalau mau dilihat, kadang musim
kemarau, musim panas seperti ini, tapi air bisa keruh. Nah ini juga timbul satu pertanyaan. Nah maka awal-awal tadi saya sampaikan bahwa ini ada dugaan eksploitasi di belakang Gua Bokimaruru. Dalam hal ini pihak investor pertambangan. Setidaknya ada 5 izin usaha pertambangan atau IUP yang wilayah konsesinya masuk dalam daerah aliran Sungai Sagea. Total luasnya mencapai lebih dari 11.000 hektar atau hampir 2/3 dari luas daerah aliran Sungai Sagea. Inilah yang membawa Adlun Fikri bersama warga desa Sagea lainnya mendesak perlindungan terhadap aliran Sungai Sagea. Pertambangan yang ada di Halmahera Tengah telah memberi dampak buruk terhadap ekosistem kita, telah memberi dampak buruk terhadap sungai-sungai kita, sungai-sungai yang selama ini menjadi identitas kita, sungai-sungai yang selama ini menyejarah di dalam diri kita sebagai orang Halmahera Tengah. Selama ini dampak kerusakan lingkungan yang terjadi tidak ada sedikit pun kompensasi atau ganti rugi dari perusahaan. Apalagi subsidi atau insentif yang diberikan kepada warga sebagaimana yang diberikan pemerintah kepada industri nikel dan pengguna kendaraan listrik. Bisa dibilang sungai ini paling berperan vital terhadap kehidupan orang Sagea dari dulu sebelum kami, dari leluhur kami sampai sekarang. Mungkin saat ini pemanfaatannya banyak sekali. Kenapa kampung Sagea ini ada di pinggir sungai Sagea ini? Ya karena itu, karena orang memandang sungai ini sebagai sumber kehidupan. Air, di mana-mana sumber kehidupan kan air toh. Tak hanya warga Sagea, eksplorasi tambang juga berdampak pada masyarakat adat Ohangana Manyawa. Upaya yang bisa mereka lakukan hanya mengadang alat berat masuk ke pedalaman hutan Halmahera, tempat mereka hidup. Novenia Ambuea, warga Minamin, Wasile Selatan, Halmahera Timur, adalah salah satu perempuan yang masih memiliki kekerabatan dengan Ohangana Manyawa. Sudah beberapa tahun belakangan, Novenia ikut dalam aktivitas perlindungan Ohangana Manyawa dari ancaman tambang. Ini memang sangat berdampak buruk untuk Ohangana Manyawa, di mana mereka kehilangan wilayah jelajah mereka, wilayah di mana mereka tempat berburu, meramu, dan itu kalau mau dilihat dari video itu mereka memberikan sinyal memang tanda bahwa ini wilayah hutan kami, ini wilayah di mana kami hidup, kami berburu di sini, kami meramu di sini. Jadi tolonglah stop, jangan lagi masuk ke wilayah ini karena tinggal wilayah itu yang saat ini yang mereka bisa hidup untuk bisa bisa berburu di wilayah itu, karena wilayah-wilayah yang lain itu sudah tidak bisa lagi. Akibat aktivitas tambang dan industri nikel, tutupan hutan di wilayah Maluku Utara berkurang lebih dari 270.000 hektar sejak tahun 2001 hingga 2022.
Hilangnya hutan di sebagian halmahera adalah konsekuensi dari aktivitas pertambangan. Sementara deforestasi tidak hanya terjadi di halmahera. Dalam 20 tahun terakhir, setidaknya 300.000 hektar lebih hutan berubah menjadi wilayah konsesi nikel. Luas ini setara dengan 5 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Kemudian konsekuensi berikutnya tentu dibukanya hutan gitu ya. Sangat erat antara pertambangan mineral ini dengan deforestasi yang sebenarnya kontradiktif dengan target pengurangan emisi dalam konteks transisi energi begitu ya. Hutan kalau dibuka ya kita bicara daya dukung yang akan berkurang, entah untuk fungsi penyimpanan air atau kemudian untuk fungsi keanekaragaman hayati, belum kita bicara manusia atau masyarakat yang bergantung kepadanya. Kendaraan listrik yang hari ini Anda gunakan di jalan-jalan, harus Anda ingat bahwa ada darah rakyat di baliknya. Ada tanah warga yang dicaplok, ada warga yang dipenjarakan, ada wilayah tangkap nelayan yang dirusak, di balik kendaraan listrik yang dibangga-banggakan oleh publik Jakarta, publik Surabaya, publik Bandung, Jogja, dan segala macamnya. Di tengah dampak lingkungan yang dirasakan warga, pemerintah justru memberikan berbagai insentif dan subsidi. Hal itu dilakukan guna menyerap hilirisasi industri nikel. Nikel tinggal 13 tahun, tapi diumbar fasilitas bebas pajak sampai 20 tahun. Saking mata gelapnya itu, apa saja, mau apa lagi, saya kasih ini. Apapun kalian saya kasih. Jika pada tahun 2019 hanya terjual lebih dari 800 unit, jumlah penjualannya meningkat hingga nyaris 30 kali lipat di awal semester 2023. Sehingga kalau publik menganggap bahwa saya harus membeli kendaraan listrik, karena itu dianggap saya berkontribusi untuk mengatasi emisi, saya kira Anda sedang tersesat, begitu ya. Karena Anda menghitungnya ketika kendaraan listrikmu operasional. Anda mesti melihat realitasnya, Anda mesti melihat seluruh rantai prosesnya, yang notabene hilirisasi tadi kuncinya. Setidaknya ada 4 konsorsium multinasional didominasi perusahaan asal Tiongkok yang menjadi pemain besar pertambangan dan industri nikel tanah air. Jadi hilirisasi Indonesia di bidang pernikelan untuk mendukung industrialisasi di China. Jadi memang diniatkan smelter-smelter China ini untuk menjual atau membawa hampir seluruh produknya ke China. Pada tahun 2020, Tiongkok menjadi negara utama tujuan ekspor nikel Indonesia. Disusul kemudian Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Norwegia. Nah nilai tambahnya sini siapa yang nikmati? Oke, pertama adalah pengusaha.
pengusaha dapat laba, ya kan? Pengusahanya hampir semua dari China, ya labanya lari ke China, hampir semua. Kemudian kedua, modalnya. Awal-awalnya ya tidak ada bank dari Indonesia yang membiayai proyek ini. Semua banknya dari China. Bank memberikan pinjaman ke smelter ini dan bank memperoleh bunga. Bunganya 100%, hampir 100% lah ya. Ada barangkali seimprit gitu dari bank di Indonesia tuh. Lari ke China semua. Kemudian teknologinya dari China. Nah kalau teknologi kan kita bayar paten. Patent fee-nya 100% lari ke China. Pemerintah mengklaim laju pendapatan negara dari nikel meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir, terutama dari hasil ekspor produk turunan. Bahkan, klaim dari Presiden Joko Widodo, nilai ekspor nikel mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Struktur atau bagian yang masuk ke Indonesia, kalau Pak Jokowi mengatakan itu 510-nya dinikmati oleh Indonesia, saya katakan 90%-nya lari keluar. Sehingga tidak heran kemudian ketika BPS pada pertengahan tahun kemarin ini mengeluarkan data bahwa tingkat kemiskinan di wilayah sentra nikel justru naik. Dia tidak berdampak pada kesejahteraan bagi warga yang ada di sekitar kawasan industri. Namun di balik nilai ekspor nikel, angka kemiskinan di 5 provinsi penghasil nikel justru mengalami peningkatan. Padahal tingkat pertumbuhan sektor pertambangan bergerak naik. Setelah segala kemudahan yang diberikan pemerintah untuk aktivitas pertambangan, kebijakan yang diputuskan hanya dari Jakarta, dan ruang hidup masyarakat menjadi rusak, inilah jenis nikel yang dihasilkan serta peruntukannya. Jadi hari ini secara global sebetulnya
hanya sekitar 3% saja nikel kita itu diolah, itu disuplai untuk baterai kendaraan listrik gitu ya. Sebagian besar masih diperuntukkan untuk stainless steel, untuk baja tahan karat dan segala macamnya. Sehingga saya kira publik mesti paham bahwa kendaraan listrik yang hari ini Anda gunakan di jalan-jalan itu belum tentu datang dari nikel Indonesia. Jika nikel yang dihasilkan bukan untuk transisi energi, maka untuk kepentingan siapa eksplorasi yang didorong pemerintah? Bagian dari oligarki itu, ya, bagian dari rent seeker itu. Kemudian ngurus ke pekerja-pekerjanya kan, ada jasa segala macam. Nah itu ada yang anak gubernur, ada yang macam-macam begitulah. Kalau Anda lihat komposisinya mantan pejabat, mantan jenderal gitu-gitu, atau mantan toba gitu. Toba Group maksud saya gitu ya. Jadi kelihatan sekali kok. Nah itulah, mereka punya kepentingan yang sama dan kebetulan lebih nyaman berbisnis Indonesia dengan cara-cara seperti itu karena demokrasi kita kan makin merosot. Jadi dalam hal ini sebetulnya pure bisnis begitu ya. Dia nggak terlalu terkait dengan urusan bagaimana mengatasi krisis iklim. Umur berapa ini? Cengkeh. Umurnya Cengkeh 30-an. 30-an?